Halo semuanya dan selamat datang di sesi pembahasan materi kita kali ini. Jujur, saya benar-benar antusias karena hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah artikel pendek, tapi pesannya tuh tajam banget. Kita bakal ngebahas pertarungan psikologis yang jadi inti dari dunia investasi aset digital. Biasanya kan kita cuma ngomongin angka, grafik, atau tren pasar ya. Nah, materi yang kita bedah hari ini justru nyorotin sesuatu yang jauh lebih mendasar. Pola pikir kita sendiri tentang apa sih kekayaan itu sebenarnya? Oke, mari kita selami sama-sama topik hari ini. Pergeseran paradigma, uang keras versus fiat yang mencair. Penulis dari sumber kita hari ini bakal menantang semua hal yang mungkin selama ini kita yakini tentang apa artinya menang dalam berinvestasi. Ini bukan sekedar soal beli di harga murah dan jual di harga tinggi. Ini tentang benar-benar paham sifat asli dari uang yang kita pegang. Penulis ngerangkum fenomena ini lewat satu kalimat yang ngena banget. Setiap siklus, cerita yang sama terulang kembali. Kata-kata ini lumayan kuat kan? Karena pada dasarnya ini nunjukin kalau sifat manusia itu gampang banget ditebak. Penulis ngejelasin kalau pasar boleh aja naik turun, teknologi mungkin makin canggih, tapi psikologi investor ya seringnya sih gitu-gitu aja. Setiap kali pasar aset digital, khususnya Bitcoin, lagi meroket, kita selalu ngelihat pola perilaku yang identik yang diulang-ulang terus. Dan justru perilaku yang berulang inilah yang jadi sasaran kritik utama dari penulis kita hari ini. Nah, ini bawa kita langsung ke bagian pertama dari pembahasan kita. Kesalahan, mencairkan aset, atau cashing out. Di dunia keuangan tradisional, ngambil untung itu kan dianggap sebagai langkah yang super cerdas, ya nggak? Tapi sumber kita punya sudut pandang yang beda 180 derajat. Penulis ngebedah pola ini jadi 3 langkah yang, gampang banget ditebak. Langkah pertama, harga Bitcoin tiba-tiba meroket tajam. Langkah kedua, mulai deh euforia, orang-orang pada pamer keuntungan di media sosial atau ke teman-teman tongkrongan. Terus, masuklah kita ke langkah ketiga, dorongan yang kayaknya susah banget ditahan buat mencairkan aset itu. Mereka ngejual aset digital mereka buat balik lagi ke mata uang tradisional. Penulis pakai pola 3 langkah ini buat nunjukin betapa otomatisnya reaksi kita. Kita tuh kayak udah diprogram buat mikir kalau langkah ketiga ini adalah garis finish dari sebuah investasi yang sukses. Dan sejujurnya, kita semua ngerti banget kenapa orang lakuin langkah ketiga tadi. Mencairkan aset itu ngasih kita apa yang disebut sama penulis sebagai ilusi kemenangan. Mobil baru yang mengkilap, rumah yang lebih gede, atau liburan mewah yang instagramable. Penulis sama sekali nggak menyangkal kok kalau pencapaian fisik ini rasanya luar biasa banget di momen itu. Validasi yang paling nyata kan emang pas kita bisa beli barang pakai hasil investasi kita. Rasanya kayak udah ada di puncak dunia. Tapi, justru di titik inilah argumen dari sumber kita mulai berbelok tajam dan menantang persepsi kita. Disinilah penulis ngelempar argumen yang cukup nyentil. Coba dengerin ini. Mereka menukar kebebasan mereka dengan sistem yang justru ingin mereka hindari. Coba deh pikirin kalimat itu sebentar. Banyak banget orang masuk ke Bitcoin atau aset keras lainnya karena pengen lepas dari sistem perbankan tradisional atau mata uang yang diatur pemerintah. Tapi, di momen paling krusial, pas mereka lagi sukses-suksesnya, apa yang mereka lakuin? Mereka malah ngejual aset independen itu dan balik lagi ke mata uang dari sistem yang awalnya pengen mereka tinggalin. Buat penulis, ini adalah sebuah ironi yang benar-benar tragis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, jebakan treadmill fiat. Kenapa sih balik ke sistem lama itu dianggap kesalahan fatal sama penulis? Buat benar-benar paham jebakan ini, kita perlu lihat istilah yang dipakai penulis, fiat yang mencair. Maksudnya apa? Ini adalah mata uang tradisional yang dari waktu ke waktu nilainya dan daya belinya terus merosot. Bayangin kalian lagi megang es batu di telapak tangan. Pas pertama kali kalian cairin aset, es batu itu gede dan utuh. Itulah keuntungan awal kalian. Tapi selama kalian terus nyimpan itu dalam bentuk mata uang fiat tradisional, esnya pelan-pelan mulai mencair. Daya belinya yusut, pelan, tapi pasti. Inilah realitas pahit yang sebenarnya lagi dipegang sama para investor, tepat di saat mereka ngerasa udah mengamankan keuntungan mereka. Nah, yang menarik banget di sini adalah kontrasnya. Di satu sisi, penulis ngebahas uang keras atau hard money yang jadi simbol kebebasan, visi jangka panjang, dan kedaulatan pribadi. Di sisi lain, ada fiat yang mencair, yang identik sama keuntungan kilat, jebakan treadmill yang gak ada ujungnya, dan nilai yang terus digerogoti sama inflasi dan pajak. Jadi, penulis ini sebetulnya lagi ngejejerin dua pandangan dunia yang tabrakan banget. Ini bukan cuma soal milih instrumen investasi, ini soal milih filosofi hidup. Jadi, apa sih masalahnya balik ke fiat? Penulis ngejabarin beberapa poin penting. Pertama, fiat itu nggak pernah berhenti nyuri daya beli kita. Kedua, mata uang tradisional kayak dolar itu emang dari sananya nggak didesain buat nahan nilai dalam jangka panjang.
Ketiga, keuntungan yang kalian pikir udah aman terkunci, itu faktanya langsung mulai dimakan sama inflasi sejak detik pertama. Dan terakhir, kalaupun ada sisa kekayaan yang selamat dari inflasi, siap-siap aja kena hantaman pajak. Penulis berargumen, balik ke uang fiat itu ibarat kalian naruh semua kekayaan di dalam ember yang bocor. Coba resapi kalimat ini sebentar. Karena fiat tidak berhenti mencuri. Penulis secara spesifik pakai kata mencuri, bukan berkurang atau menyusut. Ini metafora yang sengaja dipilih buat ngasih efek emosional yang kuat soal inflasi. Penulis pengen kita sadar kalau hilangnya daya beli itu bukan sekedar fenomena ekonomi biasa, tapi lebih kayak perampasan kekayaan kita secara paksa dan terus-terusan oleh sistem. Kalau gitu solusinya apa dong? Nah, ini membawa kita ke bagian ketiga, sekaligus inti dari materi ini, mengumpulkan aset untuk kedaulatan sejati. Disinilah penulis mendefinisikan ulang makna kekayaan secara radikal. Poin kuncinya tuh di sini. Mereka yang bertahan ngelematin semua kebisingan, mereka lah pemilik kekayaan sejati. Pas pasar lagi panik atau malah lagi euforia berlebihan, mereka yang nolak buat ngejual asetnya bakal jadi pemenang di akhir. Waktu debu siklus pasar udah turun, para holder ini nggak berakhir megang es batu yang mencair. Mereka masih megang aset yang nilainya tetap langka. Buat penulis, kedisiplinan buat nggak ngapa-ngapain di saat orang lain sibuk jual beli justru merupakan bentuk kekuatan finansial yang paling tinggi. Penulis lalu ngejelasin tujuan asli dari nahan aset ini. Ini bukan soal dapet untung kilat atau ngejar lebih banyak lembaran dolar, bukan itu. Tujuannya adalah biar kita bisa turun dari treadmill finansial yang melelahkan tadi selamanya. Argumen yang paling keren dari materi ini adalah bahwa aset digital yang keras itu sebenarnya adalah alat buat melestarikan waktu kita. Karena logika aja nih, kalau uang kalian nggak kehilangan nilainya, kalian nggak perlu kerja makin mati-matian tiap tahun, cuma buat nahan standar hidup yang sama. Dan dari situlah kita bisa mulai ngebangun yang namanya kedaulatan. Biar lebih jelas, apa sih arti kedaulatan di sini? Kedaulatan itu kemandirian finansial sejati yang dibangun di atas uang keras yang nilainya nggak bisa diinflasikan seenaknya sama sistem tradisional. Penulis melihat uang keras ini layaknya benteng pertahanan. Kedaulatan berarti kalian nggak lagi dikendalikan sama keputusan bank sentral dan hasil keringat kalian nggak diam-diam diambil sama inflasi. Ini benar-benar tentang punya kendali penuh atas masa depan dan kebebasan finansial kalian sendiri tanpa harus bergantung sama pihak ketiga manapun. Yang akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan penutup yang cukup provokatif dari sumber materi kita hari ini. Apakah Anda mengumpulkan aset untuk permainan jangka panjang atau Anda cuma nunggu giliran buat ngelakuin kesalahan yang sama kayak orang lain? Ini pertanyaan yang benar-benar maksa kita buat ngevaluasi psikologi kita sendiri sebagai investor. Apakah kita berinvestasi demi kebebasan yang sejati atau kita cuma lagi ngantri nunggu giliran buat naik lagi ke atas treadmill fiat? Sebuah pemikiran yang sangat mendalam dan menantang ya. Nah, terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Semoga pembahasan kita hari ini bisa bantu kalian ngelihat konsep kekayaan dengan perspektif yang baru. Teruslah belajar dan sampai jumpa di materi seru berikutnya.